Halo, Assalamualaikum. Oke, kali ini gue mau bahas tentang berbagi tentang pengalaman gue di interview kerja ya. Ya, walaupun menurut gue itu sedikit memalukan, sedikit bodoh, tapi ya perlu gue share karena terutama bagi teman-teman yang sekarang yang sedang mencari kerja, melamar pekerjaan, kemudian juga yang sekarang sedang dalam proses mengikuti rangkaian rekrutmen di suatu perusahaan. Interview merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam serangkaian proses rekrutmen di suatu perusahaan. Selain juga ada screening CV, kemudian juga ada tes psikologi atau psikotes, kemudian juga ada tes kesehatan dan lain sebagainya atau medical check up. Tapi interview ini menjadi salah satu yang sangat penting karena recruiter bisa dengan jelas melihat secara langsung bentuk fisik, kemudian juga penampilan, bagaimana sikap saat interview, bagaimana sikap atau dalam menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat penting. Nah, gue punya pengalaman saat itu interview di salah satu perusahaan besar di bidang food and beverage, di perusahaan susu terkenal di Indonesia. Ya kalian tahu Frisian Flag, itu di daerah Pasar Bo. Pada saat itu gue dapat undangan di hari Selasa, dan undangan tersebut ditujukan pada saya untuk bisa datang di jam 10 pagi. Pada saat itu gue masih kerja di salah satu perusahaan food and beverage juga di daerah Bogor, dan pada saat itu gue baru beres shift 3, dan gue juga ragu tuh datang atau enggak nih, karena pada saat itu kalau pulang shift 3 pasti ngantuk nih. Tapi ya kesempatan nggak bakal datang dua kali, dan menurut gue perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan target gue untuk bisa kerja di sana ya. Dan ya jangan disia-siakan lah. Oleh karena itu gue maksain untuk datanglah gue pakai kendaraan umum atau bus Agramas dari Bogor ke Pasar Bo. Dan ya walaupun sedikit-sedikit ngantuk, tapi gue paksain karena ya gue sangat tertarik dengan perusahaan tersebut ya. Kemudian gue datanglah ke sana setengah 10 pagi sesuai dengan undangan itu. Kemudian jam 10 gue langsung masuk ke ruangan interview. Pada saat itu rekruternya adalah HR-nya adalah perempuan. Kemudian ya biasalah langsung disuruh untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tentang pribadi, kemudian keluarga dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan umum lah tentang pengalaman kerja, kemudian tentang hobi, kemudian juga tentang ya kegiatan-kegiatan di waktu luang atau pengalaman kerja di tempat sekarang atau di tempat sebelumnya, tantangan-tantangan bekerja. Dan ya gue udah kira bakal interview dalam bahasa Inggris ya, tentunya menjadi salah satu tantangan yang cukup menantang, di mana interview dengan bahasa Inggris di tengah juga skill bahasa Inggris gue yang memang terbatas dan ya termasuk pemula lah seperti itu. Dan ya pada saat gue sadar kemampuan bahasa Inggris gue kurang bagus, makanya gue bikin catatan-catatan kecil, catatan-catatan atau yang bisa gue hafal seperti itu agar nanti bisa menjawab dengan lebih baik seperti itu. Tapi ya namanya juga interview ya, pada saat kondisinya di ruangan itu sedikit tegang, sedikit nervous, ditambah juga baru pulang kerja, sedikit ngantuk ya, campur baur lah di situ. Ya setengah jam pertama gue bisa jawab pertanyaan dari recruiter itu dengan ya menurut gue cukup lancar, cukup bagus, karena respon dari recruiter juga cukup baik ya, dilihat dari raut muka dan lain sebagainya. Tibalah pada saat satu pertanyaan yang bikin gue bingung sebenarnya. Kenapa kok respon recruiter itu seperti itu gitu ya. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan kelemahan Anda atau kekurangan Anda yang sampai saat ini Anda miliki ya, seperti itu. Oh ya, dan pertanyaan itu gue udah siapin dong jawabannya tentunya, karena juga gue searching di Google pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan. Salah satunya tentang kelebihan dan kekurangan dari kita ya. Udah nyiapin jawaban nih, bahwa gue tuh punya jawaban sedikit tentang kelemahan itu. Saya akan jawab, saya masih merasa malu pada saat berbicara di tempat umum atau di depan orang banyak. Itu yang akan saya itu yang mau gue jawab gitu ya. Atau ketika ditanya itu gue mau jawab seperti itu, tapi ya dalam bahasa Inggris tentunya. Gue mau jawab seperti ini. My weaknesses is that I'm still often shy when I'm speaking in front of the peoples, but I will continue to strive to be more confident in front of the peoples. Ya, itu jawaban
dalam persiapan gue nih. Tapi pada saat itu gue karena kurang fokus atau sedikit gugup atau ya macem-macem lah. Jadi jawaban gue itu yang keluar dari mulut gue itu jadi I still often lie when speaking in front of the people. Ya, pada saat itu gue nggak sadar. Ya, gue anggap itu pertanyaan yang gue siapin dan normal gitu ya. Ternyata gue split words ya. Jadi kata itu tertukar antara shy and lie. Ya tahu shy adalah malu, lie adalah bohong. Itu kan dua kata yang sangat berbeda jauh. Nah, pada saat itu interview langsung bengong. Pada saat gue berikan jawaban I still often lie in front of the people when speaking in front of the people ya. Nah, pada saat itu interview langsung bilang, "Okay, I think this interview is over and you can go home." Ya, thank you for your time and I wish you success in the future. Itu jawabannya. Tapi gue langsung kaget karena baru pertama kali gue dapat interview. Di tengah interview yang cukup lancar, percakapan yang cukup lancar, gue langsung di stop bahwa interview ini selesai dan Anda sekarang boleh pulang. Gue bingung kan? Wah, kenapa nih dengan jawaban gue? Gue belum sadar. Tapi pada saat keluar ruangan, gue masih berpikir, masih gue ingat-ingat apa jawaban yang salah dari gue. Ternyata ya gue baru ngeh gitu. Pertanyaan terakhir ada tentang weaknesses atau tentang kelemahan. Gue baru ngeh. Perasaan gue salah jawab deh antara shy. Oh ternyata gue bilang lie dan itu menurut gue sangat memalukan ya. Karena jawaban itu cukup ya membuat killing answer. Jadi jawaban yang membunuh gue sendiri. Gue pengen bilangnya malu malah jadi artinya gue atau saya masih sering bohong di depan orang. Itu kan sangat fatal dan ya menurut gue itu memalukan, tapi ya cukup bisa dijadikan pelajaran bagaimana supaya gue kedepannya nggak mengulangi lagi pada saat interview kerja. Tentunya pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu adalah ya kita harus persiapan dengan matang, berusaha relax, fokus, dan juga jangan nervous. Ya tentunya tadi dengan berangkat lebih awal, jangan telat, kemudian juga mempersiapkan. Ya kalau bisa sih pada saat kalau misalnya kita masih kerja di tempat lain, kita cuti full day gitu ya. Jadi seperti itu supaya persiapan kita itu lebih matang. Terutama kita supaya bisa fokus lah, bisa fokus, nggak tegang. Ya tentunya salah satunya kita bisa datang lebih awal, kita bisa minum, makan, atau ke toilet dengan nyaman dibanding kita datang mepet seperti itu. Ya mungkin bagi teman-teman sekarang yang sedang sibuk cari kerja, kemudian juga sedang mempersiapkan untuk interview, mungkin minggu depan ada panggilan ya. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran ya bagi teman-teman atau bagi saya sendiri, bagaimana kita harus mempersiapkan interview itu dengan sangat baik. Ya tentunya ya ini menjadi pelajaran berharga, walaupun ketika saya ingat-ingat saya akan sedikit malu ya. Saya akan ketawa sendiri, itu sangat memalukan gitu ya. Tapi itu menjadi pelajaran bagaimana ketika kita tidak fokus, apalagi interview di luar bahasa Indonesia, misalnya pakai bahasa Inggris, berbeda ya, kecuali kita sudah dalam bahasa Inggris kita sudah cukup baik, cukup matang, atau sudah expert gitu ya. Tapi kalau seperti saya masih pemula atau beginner atau masih berkembang seperti itu ya cukup harus dipersiapkan dengan cukup baik. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bagi teman-teman semangat terus yang sedang lagi cari kerja, kemudian juga sedang dalam tahap proses rekrutmen. Semoga lulus, semoga lancar, semoga diberikan rezeki yang tentunya tempat yang menjadi target kalian bisa tercapai seperti itu. Dan proses interview tentunya jangan kalian kejadian seperti saya ya. Jangan kalian mengalami apa yang saya alamin seperti itu.